Balik lagi di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Di special talk show masih bareng Poppy dan kakak-kakak dari Paradise. Nah, yang di Bengkulu kita udah kedatangan dari Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu atau yang sering disebut Paradise, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, seperti janji Poppy sebelumnya tadi, kita bakalan membahas tentang apa sih Paradise itu. Nah, sebelum kita masuk ke seminar nasionalnya, mungkin kita mau tanya-tanya dulu sama kakak-kakaknya, apa sih Paradise itu, ketuanya siapa, dan ini hanya selingkup Unip atau gimana gitu. Boleh diceritain tentang Paradise tersebut. Oke. Jadi Paradise itu adalah singkatan, Mbak. Yeah. Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu. Yeah. Nah, jadi walaupun artinya itu, tapi kami lebih senang mengartikan Paradise secara bahasa Inggris dalam artian surga. Iya, surga ya kalau dalam bahasa Inggris. Iya. Jadi kami mengartikan Paradise adalah sebuah wadah atau surga bagi para pencari keadilan. Oh gitu, ya. Nah, jadi organisasi ini adalah organisasi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang didirikan sejak tanggal 5 September 2007. Udah lama ya? Udah lama, dengan dipelopori itu pada waktu itu oleh Kak Harimurti Tridalaksana. Untuk ketua umumnya sekarang adalah Idul Fadila. Beliau sedang berhalangan hadir. Oh iya. Dan mungkin kakak yang sebelah ada yang mau ditambahin tentang Paradise, ceritain sedikit. Sedikit menambahkan tentang Paradise sendiri ya. Iya. Paradise ini berdiri di Fakultas Hukum Unip dan memiliki sekretariat di depan gedung dekanat baru ya di Fakultas Hukum Unip sendiri. Iya. Dan Paradise ini lingkupnya memang di Fakultas Hukum memang. Tetapi kita sudah udah masuk ke nasional gitu, ibaratnya kita udah mengikuti berbagai lomba-lomba di luar dari tingkat NMCC, terus debat dan juga ada juga KTI. Oh iya. Tetapi di Paradise ini sendiri kita memang sudah dibentuk, nantinya kita sudah di kader secara baik di Paradise FA Unip. Dan anggota-anggota Paradise nantinya diharapkan setelah selesai menjadi anggota Paradise dan menjadi alumni setelah ini diharapkan mampu menjadi pelopor di segala hal. Artinya dimanapun anggota Paradise berada, nantinya dia bisa menjadi sosok bagi kawan-kawannya gitu. Dan Paradise FA Unip ini juga mungkin sudah cukup eksis ya di Fakultas Hukum maupun di nasional. Iya. Gitu aja. Oh iya. Dan mungkin dari kepanjangannya itu Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu. Nah, jadi Peradilan Semu itu apa sih sebenarnya? Ataukah bayang-bayang atau gimana? Ada penjelasan kah dari Peradilan Semu itu? Jadi kami ini latar belakangnya dari hukum gitu kan. Nah, jadi dalam hukum itu untuk menempuh kebenaran secara material, maka dibutuhkan peradilan, entah itu peradilan pidana, perdata, PT UN dan lain sebagainya. Nah, Paradise sebagai organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum itu melihat pada waktu itu belum ada wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk mengembangkan kemampuannya dalam beracara di hukum itu. Nah, jadi Peradilan Semu, kami sejak tahun 2013 itu sudah mengikuti yang namanya HKPSI. HKPSI itu Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia. Jadi ibaratnya kayak kita analogikan Indonesia ke ASEAN. Oh, nah, gitu jadi dia ya. HKPSI ini komunitas-komunitas di Indonesia yang bergerak di peradilan semu. Dan kami juga sudah sering mengikuti perlombaan di peradilan semu itu sendiri. Sempat 2019 kemarin Januari kita juara di bulan Januari itu.
Kalau di bulan September kita kurang beruntung. Kalau untuk tahun 2020 ini berhubung dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk social distancing, untuk physical distancing, perlombaan yang dari HKPSI itu semuanya diundur, itu dibatalkan kayak gitu. Oh ya, seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan sedikit ya dari kakak-kakak tentang Paradise dari Fakultas Hukum ini. Nah, mungkin Paradise sebentar lagi tuh bakalan ngadain seminar nasional. Nah, jadi mungkin buat Akademia Bengkulu kita bakal bahas seminar nasionalnya itu di segmen selanjutnya. Nah, jadi buat Akademia Bengkulu yang mau tanya-tanya seputar seminar nasional yang diadain Paradise ini, bisa langsung WA dan SMS ke nomor 082279 905002 nih Akademia Bengkulu. Nanti pertanyaannya bakal kakak-kakak jawab di segmen selanjutnya. Jadi buat Akademia Bengkulu jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Balik lagi di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Di special talk show masih bareng Poppy dan kakak-kakak dari Paradise. Nah, di Akademia Bengkulu kita udah kedatangan dari Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu atau yang sering disebut Paradise Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, seperti janji Poppy sebelumnya tadi, kita bakalan membahas tentang apa sih Paradise itu. Nah, sebelum kita masuk ke seminar nasionalnya, mungkin kita mau tanya-tanya dulu sama kakak-kakaknya, apa sih Paradise itu, ketuanya siapa, dan ini hanya selingkup Unip atau gimana gitu. Boleh diceritain tentang Paradise tersebut. Oke. Jadi Paradise itu adalah singkatan, Mbak. Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu. Nah, jadi walaupun artinya itu, tapi kami lebih senang mengartikan Paradise secara bahasa Inggris dalam artian surga. Iya, surga ya kalau dalam bahasa Inggris. Iya. Jadi kami mengartikan Paradise adalah sebuah wadah atau surga bagi para pencari keadilan. Oh, gitu. Iya. Nah, jadi organisasi ini adalah organisasi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang didirikan sejak tanggal 5 September 2007. Udah lama ya? Udah lama, dengan dipelopori itu pada waktu itu oleh Kak Harimurti Tridalaksana. Untuk ketua umumnya sekarang adalah Idul Fadila. Beliau sedang berhalangan hadir. Oh iya. Dan mungkin kakak yang sebelah ada yang mau ditambahin tentang Paradise, ceritain sedikit. Sedikit menambahkan tentang Paradise sendiri ya. Paradise ini berdiri di Fakultas Hukum Unip dan memiliki sekretariat di depan gedung dekanat baru ya di Fakultas Hukum Unip sendiri. Dan Paradise ini lingkupnya memang di Fakultas Hukum memang. Tetapi kita sudah udah masuk ke nasional gitu, ibaratnya kita udah mengikuti berbagai lomba-lomba di luar dari tingkat NMCC, terus debat dan juga ada juga KTI. Tetapi di Paradise ini sendiri kita memang sudah dibentuk, nantinya kita sudah di kader secara baik di Paradise FA Unip. Dan anggota-anggota Paradise nantinya diharapkan setelah selesai menjadi anggota Paradise dan menjadi alumni setelah ini diharapkan mampu menjadi pelopor di segala hal. Artinya dimanapun anggota Paradise berada, nantinya dia bisa menjadi sosok bagi kawan-kawannya gitu. Dan Paradise FA Unip ini juga mungkin sudah cukup eksis ya di Fakultas Hukum maupun di nasional. Itu aja. Oh iya. Dan mungkin dari kepanjangannya itu Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu. Nah, jadi Peradilan Semu itu apa sih sebenarnya? Ataukah bayang-bayang atau gimana? Ada penjelasan kah dari Peradilan Semu itu? Jadi kami ini latar belakangnya dari hukum gitu kan. Nah, jadi dalam hukum itu untuk menempuh kebenaran secara material, maka dibutuhkan peradilan, entah itu peradilan pidana, perdata, PT UN dan lain sebagainya. Nah, Paradise sebagai organisasi mahasiswa di Fakultas Hukum itu melihat pada waktu itu belum ada wadah
bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk mengembangkan kemampuannya dalam beracara di hukum itu. Nah, jadi peradilan semu kami sejak tahun 2013 itu sudah mengikuti yang namanya HKPSI. HKPSI itu himpunan komunitas peradilan semu Indonesia. Jadi ibaratnya kayak kita analogikan Indonesia ke ASEAN gitu. Jadi dia HKPSI ini komunitas-komunitas di Indonesia yang bergerak di peradilan semu. Dan kami juga sudah sering mengikuti perlombaan di peradilan semu itu sendiri. Sempat 2019 kemarin Januari kita juara di bulan Januari itu. Kalau di bulan September kita kurang beruntung. Kalau untuk tahun 2020 ini berhubung dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk social distancing, untuk physical distancing, perlombaan yang dari HKPSI itu semuanya diundur, itu dibatalkan kayak gitu. Oh ya, seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan sedikit ya dari kakak-kakak tentang Paradise dari Fakultas Hukum ini. Nah, mungkin Paradise sebentar lagi tuh bakalan ngadain seminar nasional. Nah, jadi mungkin buat Akademia Bengkulu kita bakal bahas seminar nasionalnya itu di segmen selanjutnya. Nah, jadi buat Akademia Bengkulu yang mau tanya-tanya seputar seminar nasional yang diadain Paradise ini, bisa langsung WA dan SMS ke nomor 082279905002 nih Akademia Bengkulu. Nanti pertanyaannya bakal kakak-kakak jawab di segmen selanjutnya. Jadi buat Akademia Bengkulu jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di 99,2 FM Radio Soronip, radionya Bengkulu. 99,2 FM Radio Soronip, radionya Bengkulu. Balik lagi bareng Poppy dan kakak dari Paradise nya Akademia Bengkulu ya. Dan kita masih di special talk show bersama Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah, tadi kita udah membahas nih ya tentang Paradise itu apa sih, dan udah dijelasin juga sama Kakak Maulana dan Kak Dini tadi nih Akademia Bengkulu. Nah, Paradise itu kan sebentar lagi mau ngadain seminar nasional. Nah, kita bakalan membahas apa sih seminar nasional dan kapan dilaksanakan seminar tersebut nih Akademia Bengkulu. Oke, mungkin langsung aja ya kita tanya sama kakaknya nih, seminar nasional atau webinar ini yang diadakan Paradise itu temanya kan mengangkat tema dengan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Pengamalan. Aduh, salah ya. Aduh. Maaf ya tadi maksudnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam mengawal dunia pendidikan pasca pandemi ini Akademia Bengkulu. Nah, mungkin Poppy mau tanya ini sedikit ke kakak, kenapa mengangkat tema tersebut? Boleh dijawab? Oke, baik. Terima kasih Mbak Poppy. Ya. Jadi bercerita tentang Paradise mengapa mengangkat tema dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam mengawal dunia pendidikan pasca pandemi. Ya. Bukan berarti pandeminya udah selesai gitu kan? Tetapi yang diharapkan di sini di Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu setelah ini bagaimana mengedukasi kawan-kawan mahasiswa di luar sana, bagaimana mengedukasi masyarakat umum untuk mengetahui bagaimana seharusnya pendidikan pasca pandemi ini gini kan. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah juga kadang nggak sesuai juga dengan pengamalan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Artinya jangan sampai Pancasila dimaknai sebagai seremonial belaka gitu. Ketika 1 Juni diperingati upacara, tetapi dalam upaya mengimplementasikannya itu nol gitu. Jadi biar makanya Paradise di sini mengangkat dengan tema itu gitu. Oke, itu aja. Oh, itu penjelasan Ya. Dari Kak Dimas ada yang mau ditambahin sedikit tentang tema dari seminar nasional ini? Tema pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam mengawal dunia pendidikan pasca pandemi. Iya. Kita harus tahu dulu konsep dari Pancasila sebagai ideologi bangsa itu kan kalau kita tarik dalam teori hukum itu masuk dalam teori dan norma hukum dari Hans Kelsen.
yang pada intinya bahwa Pancasila di sini ditempatkan sebagai norma dasar negara atau norma fundamental negara. Jadi Pancasila itu menjadi pedoman bagi apapun norma-norma baik hukum ataupun kebijakan-kebijakan yang ada baik dalam bidang politik, bidang sosial, termasuk dalam bidang pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kita tarik dalam peristiwa yang terjadi pada saat pandemi saat ini, kita tahulah sebelum adanya pandemi, proses pembelajaran, proses pendidikan dilakukan secara tatap muka. Iya, benar. Tapi setelah adanya kebijakan social distancing itu tadi, semua berubah. Iya, benar. Dari tatap muka menjadi daring, menjadi virtual kayak gitu kan. Nah, bagaimana pengamalan, bagaimana implementasi dari Pancasila menghadapi situasi yang seperti itu? Dengan mahasiswa-mahasiswa, terutama di Bengkulu misalnya, kan banyak tuh yang banyak terkendala, misal masalah komunikasinya kurang lancar atau biaya ekonomi, mungkin kurang kuota atau jaringan kurang bagus di sana. Nah, bagaimana pandangan Pancasila mengenai hal itu? Di mana keadilan sosialnya di situ? Nah, jadi itu yang coba kami angkat, itu yang coba kami bahas dalam seminar kali ini. Itu aja sih. Nah, jadi mungkin seminar ini akan lebih ke intinya tuh bagaimana menanggapi perubahan kita ya sebelumnya dari tatap muka ke daring dan online karena pasca pandemi ini. Jadi itu dia penjelasan di Akademia Bengkulu dari tema yang diangkat seminar nasional yang diadakan pada di sini. Nah, selanjutnya Poppy mau tanya ini ya, pastinya di seminar nasional ini dari Paradise mengundang narasumber-narasumber yang hebat-hebat pastinya ya. Jadi Poppy mau tanyain siapa aja yang diundang sebagai narasumber dalam seminar nasional ini. Oke, baik Mbak Poppy. Jadi di dalam seminar kali ini Paradise FA Unip itu mengundang Bapak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR RI yang sekarang. Dan juga ada Bang Hamdan Zulfa, itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan juga Bapak Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan juga satu lagi itu dari akademisi kita ambil, yaitu Bapak Ardila Fiza ya. Bapak Ardila Fiza ini merupakan dosen Fakultas Hukum UNIP. Beliau merupakan ahli hukum tata negara. Artinya mengapa Paradise mengangkat pembicara-pembicara besar? Artinya kita mau melihat pandangan dari mereka-mereka ini, gimana konsep dalam bernegara, artinya yang baik desain pendidikan setelah pasca pandemi ini. Artinya mereka ini mampu menjelaskan bagaimana upaya mahasiswa atau khalayak umum dalam upaya mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Karena nilai-nilai ini merupakan hasil kesepakatan yang dijadikan sebuah ideologi dari para pendiri bangsa terdahulu. Artinya apakah ketika kita menjalankan sebuah aktivitas atau sebuah tindakan di tatanan sosial, apakah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri? Jangan sampai kita sendiri nggak paham bagaimana kita memposisikan kita sebagai seorang bangsa yang besar, tetapi kita mengabaikan nilai-nilai itu. Dan jangan sampai nilai-nilai itu hanyalah sebatas seremonial, gitu kan? Gitu aja. Oh ya, jadi ada 4 narasumber hebat yang diundang di seminar nasional ini. Nah, mungkin dari Kak Dimas ada sedikit tambahan tentang narasumber-narasumber yang diundang di Paradise ini. Jadi narasumbernya itu keempat-empatnya saling berkaitan. Semuanya kan ada yang dari MPR, dari MK, dari BPIP, dari UNIP juga. Jadi
kami memang mengundang orang-orang yang punya keahlian di bidang itu, yang punya kemampuan di bidang itu. Dengan harapan biar seminarnya itu jadi lebih masuk ke temanya tadi ya. Iya. Karena mereka sudah berpengalaman di bidang tersebut. Dan tak lupa juga kan kami mengundang akademisi itu dari Fakultas Hukum, khusus Hukum Tata Negara, karena kami ingin menunjukkan kepada nasional bahwa ini loh Perdas, ini loh Bengkulu. Itu kan jarang di Bengkulu itu mengadakan seminar-seminar seperti ini. Karena partisipasi dari mahasiswa, dari masyarakat itu juga kurang tertarik, kurang atensinya terhadap seminar-seminar. Iya, kalau mungkin kalau pikiran mahasiswa ya, seminar apalagi tentang hukum yang membosankan atau gimana gitu ya, tapi nggak seperti itu. Dan ini juga narasumber yang hebat-hebat nih Akademi Bengkulu. Oke, masih ada tambahan tentang narasumber ini? Udah, ya itu aja ya Kak ya. Dan mungkin langsung aja kita masuk ke tujuan dari seminar nasional yang diadakan Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ini. Ini tujuannya diadakan seminar ini apa sih Kak? Baik, tujuan kita ya Paradise mengadakan seminar nasional ini. Terutama kita melihat bagaimana situasi nasional saat ini. Bagaimana masyarakat banyak dalam bertindak, dalam berperilakunya gitu. Jadi kita dari Paradise, dari kepengurusan Paradise, kita merespon bagaimana permasalahan-permasalahan yang masyarakat butuhkan, yang mahasiswa butuhkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Karena walau bagaimanapun nilai-nilai itu ketika nggak diimplementasikan, ya itu nggak ada maknanya gitu kan. Jadi artinya dibutuhkan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai itu, dan juga dalam rangka menyambut dan memeriahkan ulang tahun Fakultas Hukum UNIP kan. Fakultas Hukum UNIP yang baru ini ulang tahun yang ke-38. Oh ya, baru ulang tahun ya. Ya. Dan juga ini merupakan agenda dari kepengurusan periode ini juga gitu. Untuk memberikan sebuah konsep, memberikan sebuah kegiatan kepada anggota-anggota Paradise untuk mengaplikasikan bagaimana seharusnya dirinya sebagai seorang mahasiswa di khalayak banyak gitu, di masyarakat umum. Itu aja. Oh ya, itu dari kakak ya, atau dari kakak Dimas nih, apa sih tujuan dari seminar nasional webinar yang diadakan Paradise ini? Harapannya mungkin boleh juga ya untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Jadi di Paradise itu Mbak, konsepnya itu sederhana sebenarnya. Ada hadis itu yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, benar banget ya. Nah, jadi atas dasar itulah kami mencoba untuk memberikan kemaslahatan, kami memberikan kebermanfaatan. Jangan sampai dengan adanya organisasi ini, dengan adanya perkumpulan akademik, sivitas akademika ini justru menjadi parasit, justru menjadi sebagai pihak yang merugikan orang lain. Jadi kami mencoba dengan apapun caranya, kami mencoba untuk memberi kemanfaatan terlepas dari situasi yang saat ini dengan keterbatasan yang ada, terpaksa kami harus melakukan secara virtual gitu kan. Iya. Udah itu aja sih. Oh, itu dari Kak Dimas ya, tentang tujuan dari seminar nasional atau webinar yang akan diadakan oleh Paradise dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu nih, Akademi Bengkulu. Nah, jadi itu udah penjelasannya dari kakak-kakak. Nah, mungkin kita bakalan membahas kapan sih seminar ini diadakan, via apa diadakannya. Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya di Akademi Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana ya Akademi Bengkulu, stay tune terus di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu.
Masih di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu nih, radionya Bengkulu. Masih bareng Poppy di special talk show dan masih bareng kakak-kakak nih. Masih semangat kan kak ya? Masih dong ya pastinya. Di sore hari ini di Akademia Bengkulu tadi kita udah bahas tentang apa sih itu Paradise dan apa itu seminar nasional yang diadakan Paradise. Nah selanjutnya ini mungkin buat Akademia Bengkulu ya yang penasaran gimana sih cara ikutan dan kapan nih kak pelaksanaan seminar nasional atau webinar yang diadakan Paradise ini dilaksanakan dan dari via apa nih dilaksanakannya? Boleh dijawab kak? Oke, baik. Kapan pelaksanaan webinar Paradise ya? Ya. Jadi webinar Paradise ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juni nanti. 25 Juni 2020 ya? 2020 bulan ini ya. Ya hari Kamis tepatnya. Ya hari Kamis. Jadi sedikit bercerita ke belakang bahwa Ya. pendaftaran webinar Paradise sudah dimulai sejak tanggal 10 Juni yang lalu. Oh udah 10 Ini Juni yang lalu ya? sampai 15 Juni. Oh sampai 15 Juni. Ya. Artinya sekarang pendaftarannya sudah tutup gitu. Karena sudah memenuhi kota. Kita hanya menghimpun 1.000 peserta yang mengikuti seminar nasional Paradise. Dan dari 1.000 peserta ini itu terdiri dari 300 instansi, organisasi dan UKM lainnya gitu yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya terdapat banyak minat dari masyarakat, antusias yang tinggi terhadap seminar nasional Paradise FA Unip ini gitu kan. Dan dalam pelaksanaannya kita melaksanakan webinar ini melalui Zoom meeting ya. Zoom meeting dan ada juga YouTube channel dari Paradise FA Unip. Apa tuh YouTube channelnya nih? Nah, YouTube channel Paradise ini Paradise FA Unip ya, bisa di searching nanti. Ya bisa searching gitu. Nah jadi itu tadi via YouTube dan juga meeting ya. Nah mungkin jam pelaksanaannya nih, waktu pelaksanaannya jam berapa tuh? Untuk waktu pelaksanaannya Ya, itu jam dilaksanakan waktu jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya, Sampai jadi dengan selesai. ya sampai selesai kan. Oh ya. Kan pendaftar hanya sampai 1.000 itu karena Iya. kebetulan di Zoom meeting itu hanya mencakup 1.000 peserta. Ya, jadi Jadi udah bagi teman-teman yang mungkin ingin mengikuti seminar tersebut tapi belum terdaftar, ya. mungkin bisa streaming melalui YouTube itu tadi. Nah itu dia Akademia Bengkulu yang mungkin kuotanya udah terpenuhi karena banyak banget antusias yang dari mahasiswa luar sana yang udah nggak sabar ya pengen seminar ini. Nah jadi Akademia Bengkulu yang belum kedapatan atau belum ada kesempatannya ya bergabung di Zoom meetingnya, jadi bisa live streaming ya kayak di via YouTube, lihat di YouTube ya. Nah, di channel Paradise-nya Akademia Bengkulu. Nah mungkin ada lagi ditambahin kalau dari pelaksanaannya itu kak, kayaknya nggak ada ya. Ya, cukup lah. Oh ya, jadi langsung aja ya kita ya. Kita mungkin biasanya kan kalau seminar-seminar itu yang Akademia Bengkulu pastinya yang diincar itu selain ilmu juga pastinya fasilitas ya yang disediakan dari seminar tersebut. Nah dari seminar nasional ini apa sih yang disediakan fasilitasnya untuk pesertanya nih? Untuk fasilitas sih yang paling utama tentu Iya. ilmunya. Iya pasti itu ya yang paling utama Bagaimana ya. Pancasila dalam dunia pendidikan masa pandemi ini. Yang kedua ada materi dari pemateri Iya. mungkin yang pasti akan disampaikan pada saat diskusi nanti. Dan yang ketiga ini sering jadi pemacu nih bagi Iya peserta. benar banget nih. Biasanya pengennya dapat Incar ya? sertifikat aja Itu gitu. ya, yang diincar itu sertifikatnya juga Iya. nih. Bahkan mungkin kalau misalnya beruntung kan, Ya. ketemu teman, ketemu relasi, Iya. bisa jadi ketemu Ketemu jodoh. Iya, benar. Mungkin dari sekian seribuan itu mungkin ada yang jodoh ya di Iya. sana. Kita nggak tahu ya. Nah, jadi itu fasilitas-fasilitas yang disediain dari seminar nasional webinar ini yang Akademia Bengkulu. Oke, selanjutnya mungkin bagaimana sih kalau caranya tadi udah
kita udah kakak jelasin ya Akademi Bengkulu, mungkin bisa lihat live streaming di YouTube-nya Paradise ya. Nah mungkin langsung aja Akademi Bengkulu gak ada yang dibahas lagi ya, gak ada yang dibahas lagi. Mungkin ada tambahan sedikit dari kakak-kakak tentang seminar nasional sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya. Gini. Yang mau disampaikan gitu kan? Harapannya untuk peserta, kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu yang sudah terdaftar di Seminar Nasional Paradise nantinya bisa mengikuti bisa mengikuti serangkaian kegiatan Seminar Nasional dari mulai awal sampai akhirnya. Karena banyak sekali nanti ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam menjalankan seluruh aktivitas akademik nanti ya. Iya benar-benar. Itu aja sih. Jadi itu ya Akademi Bengkulu ya. Mungkin dari Kakak Dimas harapannya buat mahasiswa atau buat orang-orang di luar sana tentang seminar nasional ini, apa sih harapannya dari Kak Dimas nih? Harapannya sih semoga dengan adanya acara ini itu bisa memberi manfaat bagi orang lain, bisa memberi pengetahuan, wawasan pada masyarakat luas. Karena menuntut ilmu itu kan wajib. Janji Tuhan kepada setiap umat manusia bahwa Tuhan itu bakal meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi mencari ilmu itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Itu aja. Jadi ilmu itu ya bermanfaat, itu ilmu itu sampai dibawa mati loh ya kayak pahalanya gitu nih. Jadi Akademi Bengkulu itu wajib banget untuk menuntut ilmu. Nah di seminar ini banyak banget yang bakalan didapat dari Akademi Bengkulu. Yang pertama itu ilmu ya pastinya, pengetahuan tentang pengalaman nilai Pancasila pasca pandemi ini, dan juga teman baru mungkin ya, dan sertifikat yang mungkin yang incaran para mahasiswa nih Akademi Bengkulu. Oke, mungkin Akademi Bengkulu itu ya dari kakak-kakak dari Paradise ya tentang seminar nasional atau webinar nih Akademi Bengkulu. Jadi kita lihat sejenak ya Akademi Bengkulu dengan beberapa single yang mau lewat ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Masih di 99,2 FM Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Masih bareng Poppy di special talk show bareng Paradise nih Akademi Bengkulu. Dan di sini masih ada Kakak Maulana dan Kakak Dimas nih Akademi Bengkulu. Tadi kita udah bahas ya tentang Paradise, apa itu Paradise, dan apa itu seminar nasional yang diadakan Paradise itu nih Akademi Bengkulu. Mungkin Akademi Bengkulu udah tahu semuanya tadi ya. Dan mungkin ini segmen terakhir nih ya buat kakak-kakak. Tadi harapannya udah kakak-kakak sampaikan. Mungkin buat kakak-kakak terakhir nih ya, boleh kirim-kirim salam nih buat siapa dan buat Akademi Bengkulu atau mungkin buat keluarga, boleh kirim-kirim salam dulu. Boleh Kakak Maulana dulu? Oke. Ya. Baik. Jadi sesi terakhir ini salam ya. Sama aja nih. Jadi yang utama saya sampaikan salam buat senior Paradise, alumni Paradise yang telah berkiprah di tempatnya masing-masing, yang telah mengabdi di seluruh lini yang ada di negeri ini. Jadi inilah agenda Paradise, ini kegiatan Paradise pada tahun ini. Artinya sama-sama kita bersinergi untuk memajukan Paradise, bukan sekedar organisasi atau bukan sekedar wadah mati gitu kan. Artinya ada upaya implementasi nanti di Paradise ini, ada menciptakan anggota-anggota baru, anggota dan alumni Paradise yang nantinya dapat berguna bagi bangsa dan negara ini ke depannya. Dan salam juga untuk kawan-kawan mahasiswa yang ada di luar sana yang sedang berjuang juga gitu kan. Di rumah aja ya. Di rumah aja melawan pandemi. Tetap semangat intinya, tetap semangat untuk menjalani kehidupan baru nih, kehidupan baru, new normal ya Pak. New normal dan dunia pendidikan di pasca ini ya, mulai dari kuliah daring. Nah, itu jadi dinamika tersendiri bagi anak-anak organisasi dan mahasiswa ya. Tetap semangat aja intinya. Iya, jadi walaupun di rumah aja jangan lupakan pendidikan ya. Itu penting.
Oke, selanjutnya Kak Dimas nih mau kirim-kirim salam buat siapa nih? Atau mau pesan-pesan lagi nih yang terakhir? Dari Perda sendiri, pertama-tama ucapkan terima kasih ya kepada para pembicara, kepada Pak Bambang Susetyo, kepada Pak Iya. Yudian Wahyudi, Pak Amda Zulfa, dan Pak Adil Hafriza mungkin bakal mendengar ini. Dan kan ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Pak Amanci beserta wakil dekannya Pak Chandra Irawan, Pak Antoni Royan, dan Pak Idra Satmaidi. Kepada moderator dan juga kami ucapkan terima kasih sekaligus sebagai anggota format dari Perdes itu sendiri, sebagai alumni Bu Siti Hatikasari. Dan yang paling penting kepada rekan-rekan, kepada teman-teman yang telah berjuang saling bahu-membahu, karena ibarat sebuah sapu lidi itu nggak bisa berdiri sendiri. Iya benar. Dia bakal patah. Tapi kalau saat sapu lidi itu disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, maka itulah kekuatan kita sebenarnya. Kita harus saling bekerja sama, kita harus saling bantu-membantu. Ya, benar banget ya. Udah nggak ada lagi nih Kak ya. Kayaknya pada saat itu ya. Oke, Poppy ucapin terima kasih buat Kak Maulana dan Kak Dimas ya. Sekali lagi terima kasih udah hadir di talk show Suara Unip hari ini nih. Dan terima kasih juga buat Akademia Bengkulu yang udah dengerin kita di special talk show bersama Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang akan mengadakan seminar nasional. Dan mungkin yang terakhir ya Akademia Bengkulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Suara Unip yaitu Suara Unip TV. Di sana kalian bisa lihat video ini dan mungkin kalian bisa lihat talk show sebelumnya di Akademia Bengkulu. Dan akhir kata ya, Poppy pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.